Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan. Apa kabar saudaraku? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan selalu mengajar kita, menuntun dan memberi hikmat, agar kita dapat melakukan yang baik yang berkenan kepada Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang telah kami lewati. Dan hari ini, mampukan kami untuk dapat menikmati. Dan biarlah hari ini, boleh juga kami lewati di dalam penyertaan kasih Tuhan. Apapun rencana kami, pekerjaan kami, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Mampukan kami untuk terus melakukan yang baik yang berkenan kepadamu. Dan biarlah firman yang akan kami dengarkan hari ini menjadi penuntun hidup kami, menjalani hari-hari kami lebih baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau belajar dalam firman Tuhan. Mampukan kami untuk mengertinya Tuhan, dan ajar kami untuk dapat menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Kamis 3 Oktober 2024, tertulis dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 24. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Di porsan ibana dodo sata di bagasan dagingna tuhawi, asa malua hita sian dosa, gabi mangulu di hati gorani. Hinorhon ni bugang naido gabi malum hamu. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kalimat terakhir pada ayat renungan kita pada hari ini adalah, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bilur-bilur adalah luka-luka derita Yesus akibat cambukan oleh orang-orang yang membenci Dia. Orang-orang yang hendak menyalibkan Dia. Sebenarnya jika kita merenungkan kemahakuasaan Allah, apakah Yesus bisa menghindarinya? Apakah Yesus bisa melawan mereka semua? Tentu bisa. Yesus bisa menolak penderitaan itu. Bahkan, Yesus bisa membalaskan kejahatan orang-orang pada waktu itu. Tapi mengapa Yesus tidak melakukannya? Ini adalah bagian dari ketaatan. Inilah teladan yang mau diwariskan kepada kita, di mana Yesus taat pada perintah Bapa. Dia harus turun dari surga, menjadi sama seperti manusia, hidup menderita, dan memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Dialah Sang Pendamai. Dialah yang memersatukan kita kembali di dalam kasih karunia Allah. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus adalah kasih yang besar, agar kita tidak binasa. Ia rela mati, Ia rela menderita, Ia rela menanggung segala beban dosa-dosa kita, agar kita diselamatkan. Oleh sebab itu saudara-saudara, inilah yang harus kita teladani dan kita ingat dari pengorbanan Yesus di kayu salib. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib.
supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Tentu pengorbanan Yesus tidak boleh sia-sia dalam hidup kita. Supaya kita yang telah mati dibangkitkan kembali dan kita harus hidup di dalam kebenaran. Kita mati karena dosa, tetapi kita hidup karena kasih Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menikmati kehidupan ini dengan rasa syukur. Jangan mengeluh, jangan berputus asa dengan sia-sia. Tetapi tetaplah semangat. Jika kita mengalami kesulitan, penderitaan, mari kita jalani semuanya di dalam ketaatan. Kita yakin habis hujan pasti tampak pelangi. Kita harus yakin di balik dari pergumulan kita, di balik dari penderitaan kita, ada sukacita yang abadi. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyerah dalam hidupmu. Tetaplah penuh semangat pengharapan. Berjuang di dalam iman, yakini. Karena memang Yesus pun mengajak para murid-murid yang hendak mengikut Yesus harus menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri berarti kita meniadakan keinginan-keinginan daging. Tetapi kita harus fokus dan terarah untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tentu itu semua dapat kita lakukan jika kita selalu bersandar kepadanya dan terus berharap hanya kepada Tuhan. Setiap yang mengikut Yesus harus memikul salib. Salib adalah lambang penderitaan. Salib adalah lambang ketaatan. Oleh sebab itu saudara, marilah kita taat untuk terus percaya kepada Tuhan. Jangan ketika kita diperhadapkan dalam kesulitan, maka kita pergi mencari pertolongan di luar Tuhan. Tetapi hari ini kita diajar untuk taat, untuk tetap setia, percaya kepada Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus telah mati untuk kita. Dia menyembuhkan dan memulihkan hidup kita. Oleh sebab itu, bersyukurlah. Hiduplah di dalam ketaatan dan teruslah membagikan kasih dan memberikan pengampunan kepada semua orang sebagaimana yang telah dikerjakan Tuhan dalam hidupmu. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Jangan lagi terlena oleh keinginan dunia. Tetapi mari fokus terarah kepada Tuhan, melakukan kebenaran sesuai dengan firman-Nya. Itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Agar apa yang telah dilakukan Yesus, agar apa yang telah dikorbankan tidak menjadi sia-sia. Luka-luka yang diterima oleh Yesus benar-benar menjadi penyembuhan bagi kita. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Penderitaan Yesus adalah kebahagiaan kita. Luka-luka Yesus adalah kesembuhan bagi kita. Mari kita jalani hidup ini lebih baik. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh syukur dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Jangan menyerah ya, tetapi tetaplah penuh semangat. Karena Dia yang telah mati menyembuhkan dan memulihkan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami tetap kuat, tetap teguh di dalam iman kepadamu. Terus mensyukuri kasih-Mu dalam hidup kami. Sekalipun hidup ini tidak selalu dengan mudah kami lewati. Sekalipun hidup ini penuh dengan lika-liku dan banyak masa-masa sulit yang kami lewati. Tuhan, ajari kami untuk tetap kuat bertahan, berpengharapan teguh kepadamu. Jangan biarkan kami goyah, jangan biarkan kami kalah. Kami mau menjadi pemenang karena Yesus Kristus yang mati telah memulihkan dan memenangkan kami. Biarlah kemenangan yang telah dikerjakan Yesus bagi hidup kami tidak menjadi sia-sia dan kamilah pribadi yang terus dimenangkan dan kami beroleh hidup di dalam kekekalan. Terima kasih Bapa. Kasihani kami, mampukan kami untuk melakukan segala pekerjaan dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.